Selamat pagi para siswa yang terkasih. Hari ini kita bahas tema tentang Yesus Sang Pengampun. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menuliskan 4 tahap dalam pemberian maaf pada seseorang, menjelaskan sikap mengampuni seturut teladan Yesus berdasarkan kitab suci dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Mengembangkan sikap mengampuni seturut teladan Yesus dalam hidup sehari-hari. Setelah mendengar tujuan pembelajaran, mari mengamati gambar di samping tentang orang yang berjabat tangan. Setiap orang pernah bersalah dan meminta maaf, dan juga pernah memberi maaf kepada teman yang bersalah. Berdasarkan pengalaman kalian, ketika kamu bersalah, apakah lebih sering meminta maaf atau melupakan dan tidak meminta maaf? Apa alasannya? Bagaimana perasaanmu atas tindakanmu itu? Ketika orang lain bersalah kepadamu, apakah lebih sering memberi maaf atau melupakan dan tidak memberi maaf? Apa alasannya? Bagaimana perasaanmu atas tindakanmu itu? Siswa-siswi, dalam kehidupan kita, sering kita melihat bahwa tidak semua orang bila melakukan kesalahan, mereka cepat-cepat meminta maaf atas kesalahannya. Sebaliknya, tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah dan berusaha meminta maaf atau memohon pengampunan padanya. Apalagi jika dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Mengapa orang sulit untuk memaafkan atau juga orang sulit untuk meminta maaf atas kesalahannya? Penyebabnya karena keinginan untuk mempertahankan harga diri, mempertahankan gengsi, dan karena sikap egois dan mau menang sendiri. Inilah yang menyebabkan orang itu sulit memaafkan atau juga sulit meminta maaf atas kesalahannya. Akibat orang yang tidak mampu memaafkan atau mengampuni. Akibat pertama, menumbuhkan rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan diri sendiri. Orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan dan tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Pemberian pengampunan atau meminta maaf sesungguhnya dapat menguntungkan bagi yang bersalah maupun bagi orang yang telah dirugikan. Dengan mau mengampuni atau mau minta maaf akan dapat menjadi hati kita lebih tenang, tentram, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Bahkan dengan memaafkan atau meminta maaf, hubungan kita dan sama dan Tuhan akan tetap berjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Dengan demikian, kita diajak untuk belajar dari Tuhan Yesus dalam memberikan pengampunan kepada sesama. Bacaan yang diambil adalah Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 32. Dalam bacaan tersebut, kita akan mendengar bagaimana Yesus mengkoreksi pendapat Petrus. Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas, tanpa perhitungan, karena pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Pengampunan Allah jauh melampaui pengertian pada umumnya serta melampaui segala perhitungan manusia. Pada kesempatan lain, Yesus melakukan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berzinah. Perempuan yang berdosa itu, Yesus tidak mengadili. Yesus memberi kesempatan kepada perempuan tersebut untuk berubah dan tidak melakukan dosa lagi.
Di sini Yesus memberi kesempatan kepada pendosa itu untuk bertobat. Kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi. Semakin mampu mengampuni, berarti kita semakin diperkaya oleh kasih Allah. Semakin mampu untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat. Para siswa yang terkasih, saya akan menjelaskan 4 tahap pemberian maaf. Tahap pertama adalah sakit hati. Sakit hati menyebabkan seseorang untuk tidak melupakan orang yang menyakitinya, bahkan mendorongnya untuk tidak memaafkan orang tersebut. Tahap kedua adalah membenci. Dengan membenci orang yang merasa disakiti, menginginkan orang yang menyakitinya juga menderita seperti dirinya. Tahap ketiga adalah menyembuhkan. Di sini kita diajak untuk melihat pandangan baru atau hal yang positif. Jika Anda ingin hati Anda sembuh, maka Anda menolak kembali rasa sakit. Anda memaafkan orang tersebut, sehingga Anda bisa ke tahap keempat adalah berjalan bersama. Ketika Anda sudah mengampuni atau memaafkan orang yang menyakiti hati Anda membangun kembali relasi yang sebelumnya sudah terputus, menikmati hubungan yang dipulihkan kembali, bisa berjalan bersama, bisa ngobrol bersama, bisa bercerita bersama. Dengan demikian, Anda bisa memaafkan orang lain dengan 100%. Pada akhirnya, Anda diajak untuk mengembangkan sikap mengampuni. Tentu setiap orang menginginkan hidup damai, tentram dan penuh dengan kasih akan kita capai apabila kita dapat saling mengampuni satu sama lain. Keberanian untuk meminta maaf adalah satu pertanda keseriusan dalam mewujudkan pertobatan. Dengan meminta maaf, hati kita tenang, damai, tentram. Maka di sana kitalah sang pengampun itu. Sekian dan terima kasih. Bye.